warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Kembali dengan saya Kang DMC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajibens Guy. Sore hari ini ketemu dengan saya dan tim tentunya di Semapur dalam acara ngobrol bareng alumni. Dan sore hari ini saya sudah ditemani oleh kakak saya, yang luar biasa awet muda terlihat. Ada Anita Pardede, angkatan 80. Lihat loh, angkatan 80 seperti ini loh, kayak angkatan 90-an. Pasti. Terima kasih. Ya. Selamat sore Kakak Anita. Gimana kabar? Selamat sore juga untuk MC dan untuk semua teman-teman Semanik yang berbahagia. Oke Kak, silakan diperkenalkan nama kakak siapa, terus angkatan berapa waktu di SMA Negeri Ciawi? Silakan. Baik, terima kasih. Saya Anita Pardede, angkatan 80 Semanik IPA 1. 80 ya? Ya, 80. 80 ya? Iya, 80. Oke, Kak, dulu waktu di zaman-zaman SMA, masa SMA, apa sih yang kakak nggak bisa lupa waktu di masa-masa SMA sampai sekarang tuh kakak pokoknya kalau inget SMA itu pasti inget itu aja gitu. Apa itu Kak kira-kira Kak? Oh, yang pertama karena memang gedungnya dulu masih sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi kalau udah musim hujan teh becek, jeblok, kotor, gitu ya. Itu yang pertama karena memang gedungnya masih sangat sederhana. Kemudian kantinnya juga sederhana saat itu, gitu. Hanya semangat kepala sekolah saya appreciate banget ya kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf itu dia dulunya kepala sekolah di SMP 1, SMP Negeri 1. Dia diangkat menjadi kepala sekolah SMA Semanik yang pertama. Jadi ya yang pertama dia memang orangnya bukan main ya untuk seorang leadership. Dia kepemimpinannya bagus, akhirnya berkembang. Kita dapat bantuan dana, kita bisa bikin lapangan voli, kemudian bisa bikin lapangan basket. Jadi di gedung yang sekarang di atas tuh, karena kita dulu di bawah, jadi yang di atas tuh kita bisa punya lapangan basket. Jadi saat itu biasanya kita kalau olahraga, kalian mau sekarang udah enak. Kalau olahraga kita nyebrang ke daerah dekat BPT, Balai Penelitian Ternak ya, di situ ada ya. Di nyebrang itu di situ ada lapangan. Jadi kalau kita olahraga ke lapangan sana. Nah, jadi di sana. Jadi kalian nggak merasakan tuh indahnya kami dulu, segarnya kami dulu. Jadi ketika kami harus di lapangan yang sana memang luas dan udaranya masih segar ya, masih bagus ya. Yang pertama itu yang tidak dilupakan tentang situasi gedung dan lingkungannya ya. Nah, yang kedua tentang guru-guru. Nah, guru-guru saya apresiasi tinggi untuk kepala sekolah dan guru-gurunya karena memang ini harus berkembang, gitu kan? Harus berkembang, jangan sampai akhirnya nggak ada sama sekali. Ya sekarang puji Tuhan udah makin berkembang dan sekarang sangat pesat ya berkembangnya. Itu kalau tidak karena potensi baik dari moralnya, juga dari skill dan juga jejaring lingkungannya. Jejaring itu penting banget sehingga banyak suntikan dana dan itu sangat berkembang pesat, bukan main. Terus yang kedua yang masih diingat, karena kita IPA, kalau praktek kita ke Jalan Mantarena. Oh, jauh ya? Jalan Mantarena, gitu. Kalau kita praktek, itu dulu Pak Daos, Pak Juji, itu yang menemani kita, baik banget Pak Daos. Aduh, baik banget, inget itu apa? Lembut, sabar, inget banget ya. Jadi kita kalau pas setiap praktek itu turun. Ke Jalan Mantarena, gitu. Nah, dengan berkembangnya dari selain itu Pak Juju, ya Pak Juju itu kalau nggak salah dia Pak Juzi itu guru bahasa Indonesia. Dia tuh atensi banget untuk pengembangan ya
untuk pengembangan tentu saja murid-murid dan kedisiplinan. Nah, kalau berkembang ke kedisiplinan, karena memang di situ dari berbagai kota besar, itu dari berbagai kota besar loh, dan orang-orang hebat loh. Gitu, yang ke situ tuh orang-orang hebat, bukan main. Jadi dari berbagai kota besar, dari berbagai karakter. Nah, jadi guru-guru juga ekstra banget bagaimana mengembangkannya. Nah, jadi ada kenangan manis. Kan tadi tanya kenangan manis ya? Betul. Kenangan manisnya sebetulnya itu pahit. Karena kami di kelas kami ini perempuannya hanya 4 orang. Oh. Perempuannya hanya 4 orang, selebihnya laki-laki. Nah, jadi ada suatu ketika kita ada pelajaran matematika. Nah, matematika. Teman-teman teh dah merenang ke mejih-mejih. Nah ya kelas 2 ya. Jadi mereka teh bawa makanan dari kantin, dimasukin ke kelas. Duduknya mereka semua di belakang. Nah, mungkin si guru matematika ngelihat orang ini ngeganyem-ganyem gitu kali ya. Jadi marah guru matematika teh, kenapa di belakang ada apa? Diambil piring itu diambil tuh yang berisi makanan. Ditendang loh itu ke papan tulis, ditendang. Aduh, aku duduk paling depan, untung kena naon ya, nggak kena apa-apa bagusnya ya. Jadi itu sangat kenangan banget. Akhirnya di skor. Dan yang kenapa saya bilang sedih, satu sisi itu kan pengembangan untuk kedisiplinan, tapi di sisi lain teman-teman saya yang berbuat itu kan itu kenangan. Mereka pernah berbuat aneh gitu ya. Mereka teman-teman saya itu udah pada nggak ada. Udah berpulang semua. Ari Widarto, Firmansa, Agus Mulyatna, yang baru ini Kresna Mana, itu semuanya yang sudah nggak ada. Satu lagi, bukan geng sih, karena kita hanya sedih itu ya, bukan geng, tapi kita berteman. Teman kita kebetulan nggak ikutan, nggak masuk kelas saat itu. Ya satu orang itu nggak masuk kelas, dia nggak hadir, absen. Pas besoknya kita kabarin, dia kaget karena dia biasanya satu kelompok, kelompok. Jadi dia terselamatkan. Dialah yang sekarang menjadi anggota DPR. Wow, Masya Allah. Namanya Irwan Ardi Hasman. Nah, boleh minta kontaknya nanti ya? Nanti saya kasih. Saya udah kasih ke Sally juga. Sudah kasih ke Ed. Nanti juga saya kasih tahu ke dia bahwa kita ada. Kalau saya tahu begini kan saya bisa kontak dia. Jadi dia nanti bisa share. Dia diterima di geologi Unpad dan sekarang menjadi kalau nggak salah sempat jadi pimpinan perusahaan lah, buat dia punya perusahaan. Dan sekarang DPRD, artinya itu satu kebanggaan buat kita bahwa seseorang ini bisa menjadi seseorang. Dan sekarang seharusnya dia masa pensiun nih sebetulnya, tapi karena dia di bawah Gerindra, kemudian yang urutan nomor satunya menang, akhirnya dia menggantikan dia peralihan antar waktu. Itu bagus tuh. Itu kenangan satu. Kenangan yang kedua, saya dulu kan orang Batak mah biasa nyanyi ya. Nyanyi dong. Biasa. Jadi saat itu disuruh mimpin dirihen, jadi dirihen. Iya. Indonesia Raya udah aman, udah beres. Karena belum seperti sekarang bagusnya, jadi pakai kursi. Jadi kita naik kursi. Nah, kita naik kursi. Lagu yang kedua itu lagu Syukur. Lagu Syukur. Ambil suara. Pas ambil suara, kan saya naik kursi nih. Pas naik kursi, saya ambil suaranya nah gitu. Terus orang nggak ada yang ngikutin. Kenapa ya nggak pada ngikutin? 2 kali saya ulangi. Kenapa orang nggak pada ngikutin ya? Terus ada yang bilang gitu, dari yakin ku teguh. Oh, dari yakin ku teguh heula. Harusnya aku ambil suaranya bukan dari su. Gitu ya. Hari saya udah berapa kali ulang nggak ada yang ngikutin gitu ya.
Udin. Begitu ada yang ngasih dari yang paling depan, dari yakin dah kata gitu. Baru saya benerin dah. Nah, akhirnya itu kenangan banget. Salah lagu ya. Kalau nyanyi kan lagunya syukur. Biasanya kita kan ambilnya dari judul ya. Indonesia Raya in gitu kan. Nah ini lagu syukur karena itu refleks meren gempurnya haritanya. Jadi syukurnya jadi nggak ada yang nyanyi begitu. Oh yang ketiga kali baru oh ya tapi turunnya era. Malu lah semua orang semua mata kan itu kenangan pahit ya. Di mana tapinya karena sejak itu kita kalau disuruh jadi pemimpin di depan konsen gitu. Iya. Belajar dari kesalahan itu ya, jadi konsen ya. Kak, dulu waktu kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa Kak waktu sekolah? Masih inget nggak? Satunya 1A. Kan kalau IPA nggak banyak ya. Dan perempuannya juga di awalnya cuma ada berapa orang. Beda dengan IPS dan bahasa. IPS dan bahasa mah wanita semua. Yang di IPA ini bisa dihitung perempuannya. Ya. Gitu. Jadi hanya satu kelas. Iya. Wali kelas dulu siapa waktu kelas 3? Pas itu Ibu Mariati. Ibu Mariati. Iya. Udah saya wawancarai itu Bu Mariati. Masih ada kan? Alhamdulillah masih sehat. Ini udah berapa umurnya ya? Nanti di YouTube dilihat ya, ada Bu Mariati wawancara saya dengan Bu Mariati. Benar. Lumayan. Terus sempat juga Pak Juju, kenal nggak? Pak Juju saya belum pernah. Guru bahasa Indonesia dulu. Mungkin beliau keluar saya baru masuk kayaknya, atau udah keluar lama saya baru masuk, karena saya mah angkatan baru waktu 93 masuk. Ya, terus yang sekarang kita lihat ini kan saya sering jalan ke sana tuh ke Hulu Cai ya. Itu perkembangannya pesat ya, bukan main. Maaf, luar biasa. Pesat banget. Dan terakhir kapan ke SMA Kak? Ada kali 10 tahun yang lalu ya, pada saat reuni itu. Pernah. 10 tahun yang lalu. Sekarang belum sudah itu. Belum. Sekarang tambah pesat. Udah jadi kota sekarang. Masuknya ke dalamnya mah nggak pernah, tapi ngelewatnya mah sering. Oh sering, ya. Ngelewatnya mah sering. Makanya kebetulan warnanya ungu lagi kan, itu warna kesukaanku. Bagus warnanya kan? Bang, bukan main. Ya Kak, dulu rumah di mana Kak? Kok milih SMA Ciawi sih? Kenapa nggak sekolah-sekolah yang lain gitu Kak? Kan masih banyak sekolah yang favorit yang lain. Kenapa masih SMA Ciawi? Lawang Gintung ya. Nah di Lawang Gintung, recommended-nya dari Pak Yusuf malah. Dari kepala sekolahnya. Berkembang pesat gitu. Recommended-nya dia. Oh iya, kenangan indahnya begini. Karena jauh banget ya. Jadi kalau berangkatnya dari rumah teh jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya dianterin sama supir. Jam 6 pagi ketemulah teman di jalan. Ketemu teman di jalan ikut, ketemu teman di jalan ikut. Aduh mudah-mudahan yang teman saya ini yang suka bareng itu namanya Suhaidi Rahmat. Aduh mudah-mudahan dia lihat ya supaya bisa gabung ya. Nah itu jam 6 pagi teh beneran sudah berangkat. Luar biasa. Tapi kalau sekarang mungkin harus lebih pagi lagi karena macet ya. Kalau dulu mah kan nggak macet. Iya dulu nggak macet ya. Dulu masih leweng ya dulu ya. Bener kali. Kenangan indah lagi pada saat dulu kan angkot ya. Pada saat pulang angkot dari sekolah jalan kaki sampai ke bawah.
Cakep ya tuh. Itu masih indah banget, masih indah Nah, banget itu. pernah itu. Pernah Eh, ya? jadi ada demo, Hmm. jadi kita benar-benar cuma jalan kaki, bukan main ya. Hmm. Nah, itu kenangan Hmm. banget. Kak, waktu itu tahun 80-an kakak itu lulus apa masuk, Kak? Masuk. Masuk 80-an, berarti keluar Enggak, 83 ya? enggak. Kebetulan kan di kelas 2 itu ada penambahan 1 semester. Tadinya kan Oke. kenaikannya itu di Desember. Ya. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah dari Kemendikbud itu Pedanka dahulu ya. Ya. Itu sistemnya bukan kuartal, dulu kan kuartal. Hmm. Sistemnya sekarang dirubah menjadi semester sehingga ditambah Oh. semester. Nilai Ya. plusnya buat saya ditambah semester Ya. itu ada hikmatnya buat saya. Ya. Pada saat itu ibu saya kan sakit-sakitan. Jadi Hmm. saya sering alfa. Saya alfa ada 30 hari dulu. Oh, karena Dan sakit orang kalau tua. nggak ditambah, kalau nggak ditambah 1 semester itu, saya berhenti naik. Ada keuntungannya Jadi, juga. ditambah Ya? 1 semester ada hikmahnya. Hmm. Ada hikmahnya. Jadi ditambah 1 Ada semester hikmahnya. lagi, kita Ya. mengembalikan lagi ditambah 1 semester. Aduh, ada hikmahnya. Dan ibu saya kan meninggal tanggal 21 November nih tahun ini, bulan sebentar lagi. Itu Iya. kalau enggak merenan saya nggak naik, alfanya banyak. Banyak. Tapi kalau ditambah 1 semester lagi, terselamatkanlah saya. Jadi saya berterima kasih kepada PDK. Jadi kalau di rumah semester jadi nangis gitu ya? Saya mah nggak menggerutu ditambah 1 semester, bahagia. Bahagia gitu. Ya? Selamatkan. Oke, Kak, lulus SMA, ceritain dong sampai saat ini gitu kan, pernah kuliah di mana, kerja di mana, terus nikah tahun berapa, punya anak berapa sekarang, terus sekarang tinggal di mana dan sekarang bekerja sebagai apa, ceritain dong Kak. Oke, jadi setelah lulus SMA, dulu namanya SBMPTN ya, SBMPTN dulu. Sipen Maru. Tapi karena kita sikonnya baru ibu meninggal, sikon nggak itu. Akhirnya kita cari yang di Bogor aja. Karena saya begitu itu mah puji Tuhan rezeki ya. Jadi di Kementerian Perindustrian, saya kerja di Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian, ada testing. Itu mah rezeki, itu mah jalan Tuhan ya. Jadi ada testing, saya ikutan testing. Tapi saya udah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. Oke. Nah, pada saat testing, kebanyakan testingnya itu justru yang terkait dengan hukum. Jadi saya lulus, CPNS saya lulus, dimulai dari sekretaris, kemudian jadi bendahara pertama bendahara PNBP dulu, kemudian proyek, rutin, dan NRI, kerjasama dengan Inggris. Setelah tahun 81. Lupa atuh. Pokoknya begitu itu langsung tahun 80-an itu udah langsung. Jadi 86-an itu saya sudah pegang berapa bendahara. Terus saya di keuangan, pindah lagi saya di Balai Besar Industri Agro ya. Terus saya dipercaya di kepegawaian. Di kepegawaian tuh paling asik tau nggak? Ngurusin orang-orang yang bermasalah di rumah tangganya. Dan amin. Amin, banyak yang terselamatkan. Akhirnya menjadi utuh kembali, menjadi bahagia kembali. Iya asik itu kan, itu mah amanah kan. Bisa menjadi berkat buat orang, banyak yang terselamatkan. Terus saya pindah di kerjasama sebagai kepala seksi kerjasama, kepala seksi kepegawaian, kemudian kepala seksi pemasaran marketing. Ya. Kemudian naik lagi jadi kepala bidang di eselon 3, kepala bidang pengembangan jasa teknis. Harusnya saya itu kan bukan orang teknis, saya harusnya di tata usaha. Ya. Tapi ternyata
Kementerian Perindustrian, eselon 1 orang pusat lah, eselon 1, eselon 2 yang dari pusat, kekeh mempercayakan saya dipegang yang di bagian teknis ini. Wow, keren. Saya banyak belajar. Belajar. Saya kuliah lagi, ambil S2, gitu. Justru dengan S2 itu kita menjadi semakin lancar ya, karena kan selama ini, kalau kita hanya S1, kita nggak jadi siapa-siapa. Tapi ketika kita ambil S2, itu running banget loh. Sputnik. Benar, jadi teman-teman juga kalau yang masih sempat, ini masih, pokoknya semangat deh kuliah mah. Yang penting semangat. Kita S2, kalau sempat ambillah S3, karena kalau sekarang hanya S1 saja, kita hanya menjadi, tidak menjadi sesuatu. Kalau sekarang ya, di zaman sekarang. Jadi ambil S2, ambil S3, pokoknya kesempatan ambil gitu. Dan itu tentang pekerjaan saya. Nah, Balai Besar Industri Agro itu di bawah Kementerian Perindustrian. Di Jalan Juanda Bogor. Kita kantor yang memberikan jasa layanan. Salah satunya adalah yang menguji produk-produk industri agro. Misalkan makanan, minuman yang kita makan setiap hari ini. Itu di kantor laboratorium kantor saya. Juga misalkan aqua minuman-minuman apapun, pupuk-pupuk itu diuji di kantor saya. Itu tentang pekerjaan. Saya orang Batak, menikah suami saya dengan orang Jawa. Oh, Jawa? Orang Jawa dari Banyuwangi. Ibu saya juga Madiun, dari Madiun. Oh, mantap, ya. Nah, ibu saya Madiun, suami saya dari Banyuwangi. Saya punya anak satu, seorang gadis. Hanya satu saja. Satu saja? Satu. Kok irit? Dianugerahinya itu. Kalau mau banyak kan dikasihnya satu. Gitu. Nah, justru saya dengan event kalian punya begini, saya memang baru tahu semakin berkembang dan kita bisa kalau saya tahu ini udah lama, saya pasarkan loh. Itu kerjaanku, pemasaran, marketing. Saya baru tahu satu hari langsung ditembak. Mantap kali, Pon. Mantap. Dan langsung profesional, langsung siap. Begitu lihat Sally minta fotonya ya, aku kasih foto. Hah? Udah jadi, pas pagi bangun tadi. Hah? Sally nggak salah tuh, cuma gue sendirian. Aduh nggak salah, Sel nggak salah nih. Jangan foto yang itu dong. Kirain teh hanya karena meeting Zoom yang banyak orangan gitu. Nggak bakalan kelihatan lah gue ya gitu. Kayak nggak taunya pas saya kasih foto, Sel silakan dipilih lah yang ini gitu. Dan tidak jauh beda dengan aslinya, luar biasa ya. Emang kelihatannya palsu, asli loh. Luar biasa, Kak. Mohon maaf. Sebentar jadi lagi kayaknya ada Om Sulbi mau gabung juga nih. Oh iya, boleh. Boleh. Iya. Kak, berarti Kak memang belum pernah pindah-pindah kerja ya? Masih tetap di situ ya? Oke, terima kasih. Jadi ketika saya ikutan diklat PIM, itu namanya diklat untuk kepemimpinan. Eselon 4, saat saya eselon 4, saya ikutan diklat PIM. Di luar dugaan, biasanya yang jadi juara satu itu adalah orang-orang teknis yang sains dari S2 luar negeri, S3 luar negeri. Jadi pada saat itu mah anugerah ya, puji Tuhan, saya dapat ranking 1 saat itu. Meniru ruas, asli ruas. Tidak pernah seorang sarjana hukum dan bukan dari perguruan tinggi hebat yang terkenal saat itu bisa mengalahkan se-Indonesia. Bangga orang dah harita. Nah, atas dasar itu akhirnya saya sering dipromo keluar kota. Nah, tapi kan anak saya masih kecil, suami saya juga saat itu sudah pegang eselon 2, jadi kita memilih kan, rumah tangga apa karir, gue juga masih berkarir kan. Akhirnya menolak dipindah. Terus saya ikutan lagi di diklat PIM 3, eselon 3. Masuk di luar dugaan juga. Itu anugerah ya. Masuk 5 besar, juara satunya dokter, juara 2 dokter, juara 3 dokter, juara 4 master. Aku 5 besar ya. Saya saat itu masih S1. Saya masuk di 5 besar.
mereka semuanya keluaran dari magister luar negeri. Wow. Bangga luar biasa, asik banget. Dan selisih nilainya adalah 0,02 selisih nilainya. Ya, jadi artinya suatu kebahagiaan bisa menjadi saya bisa bagi kepada teman-teman. Kita jangan malu kita dari mana, gitu. Yang penting apa yang kita pelajari, kita seriusi, kita fokus, kemudian empowerkan diri kita, kemampuan kita, dan jangan orang menginjak kita. Jangan orang menginjak kita. Tapi kita memang harus belajar. Kita tetap belajar, dan jangan baper. Ya. Kalau misalkan ada nggak cocok atau apa, itu jangan baper terus kita mutung. Nggak banget ya. Jadi tetap struggle, berjuang. Apa nih kira-kira targetnya apa? Target itu yang kita kejar. Capaiannya apa nih? Rencana aksinya apa nih? Nah, rencana aksi, target kita kejar. Gimana caranya? Kita pelajari. Gitu. Dan yang paling penting memang kita harus empowerkan diri kita ya. Dari sudut apapun. Saya bukan orang sains. Sementara kantor saya itu adalah lead bank. Tapi kita bisa empowerkan dari skill kita. Misalkan dari seni. Misalkan kita dari kesenian. Saya aktif di gereja, itu dampaknya saya bisa jadi, bukan bangga ya, bukan membanggakan, tapi memang saya bersyukur karena dikasih talenta, saya bisa anugerah MC dan nyanyi. Paket itu membuat tambah pede kita di kementerian. Nah, jadi saya sering jadi MC di kementerian di pusat. Wow, keren. Ada beberapa event yang membuat saya merasa menciriknya. Jadi ada kita eventnya itu kalau nggak salah di Botani di lantai 2 tuh Hotel Santika. Hotel Santika. Itu se-Indonesia ada meeting industri 4.0. Jadi se-Indonesia. Jadi dari aspek struktural dan aspek bisnis itu bergabung. Itu ruangan udah kayak apaan. Rupanya di Jamha itu yang mau memimpin Dirihen Indonesia Raya belum datang, berhalangan. Kementerian kan udah tahu karena aku sering bawa acara dan sering jadi nyanyi gitu ya. Kan aku tukang nyanyi. Jadi saya langsung ditunjuk pada Jamha, padahal aku di situ adalah peserta. Ditunjuk, oke, sistemnya seperti apa? Itu teknisinya di sana. Jadi saya ngobrolnya ke teknisi, kalau tangan saya sudah begini, mulai ya. Eta meniku pede-pedena datang di panggung di tengah, langsung pimpin saya cuma digini doang. Terus musik. Gitu ya. Akang gendang. Kalau saya sudah bilang goyang ya. Dia begitu ya. Kalau udah gini-gini, wah seru kali Bun. Itu benar-benar. Dan akhirnya ketika saya sudah duduk, tahu nggak itu aku nggak kenal satupun dari mereka yang para bisnismen itu, kita nggak kenal. Taunya, Bu, nomor HP berapa Bu? Tadi saya videoin, cakep. Kebahagiaan yang tak ternilai itu yang begitu ya. Betul sekali. Oke. Kak, berarti intinya kakak ini bergerak di pemerintahan juga berarti ya? Maksudnya di departemen pemerintahan ya? Iya, Kementerian Perindustrian. Misalnya ya. Oke. Kak, kalau sekarang kakak di angkatan 80 yang dengan kakak ini teman-teman sekolah punya grup di WA nggak? Punya. Ada? Ada berapa anggota di situ, Kak? Ada, gua buka dulu. Iya. Dia punya. Boleh Kak, sekalian dibuka, sekalian dilihat. Salam-salam buat mereka, Kak. Mungkin mereka pada nonton sekarang. Oh, masa sih? Iya. Gitu. Siapa aja Kak yang di grup?
Ya buat rekan-rekan dari angkatan 80 ya, selamat sore semuanya. Dan tentunya pada sore hari ini saya bersama dengan rekan Anda nih di angkatan 80 ya. Ada Kakak Anita Pardede ya yang luar biasa. Dulu masih inget kan yang beliau jadi dirigen salah ya. Su. Siapa aja Kak yang di grup Kak? Boleh sebutin Kak? Yang sekarang Berapa? sangat aktif itu Angki, Bang Angki. Oh, yang aktif tuh ya, Indra, Sulbi, itu yang aktif mereka yang paling aktif itu. Kemudian Kang Ebing, Sulbi Kang Ebing. Iya. Sulbi Kang Ebing. Oh. Iya. Aktif banget ya, Mas. Itu yang paling aktif. Yang lainnya kayaknya hanya komentar sedikit terus hilang, komentar sedikit hilang gitu. Mungkin karena memang sosialisasinya ya kurang galak. Nanti kita galakan ini marketingnya ya. Oh, harus dong. Oke. Ini kan Kak Anita ini kan terkenal dengan kalau orang Batak itu kan dengan ciri khas suara yang sangat bagus gitu ya. Aku mau dong Kak Anita nyanyi dong satu lagu buat kita di rekan-rekan dari Barayas Manik nih. Boleh Kak, silakan. Saya kasih waktu satu album, berarti 12 lagu Kak. Oke Kak. Lagu apa? Daerah apa? Boleh pakai YouTube, pakai karaoke. Terus Kakak yang nyanyi, pakai musik di Kakak tuh di situ di handphone Kakak, pakai karaoke. Jangan salah menilaiku. Yang disuruh pilih lagu apa? Jangan salah menilaiku. Nggak mau, nggak kenal. Sally kan pernah bilang, Kak, nanti kita ada acara yang punya yang bisa nyanyi, yang bisa musik, gitu-gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Itu bagus banget. Kira-kira yang sudah ada pemusiknya itu ada di angkatan kita itu namanya Teddy, Pak. Kak Teddy. Dia sekarang di Sabuhaci. Sabuhaci. Di belokan Ring Road. Oke. Nah, dia alirannya jazz. Cakep banget tuh. Waduh, kapan-kapan ah. Kapan-kapan ah. Pak Teddy, sekalian aku promosiin ya. Kapan-kapan kita ke Sabuhaci ah. Nah, yang di belokan Ring Road itu menuju Jalan Baru itu, mau ke Sentul itu. Nah, itu pas di belokan. Itu bagus banget. Nah, oke Kak, nyanyi Kak. Lagu apa Kak? Terserah Kakak deh. Hah? Lagu apa terserah Kakak nyanyi? Sok itu namun disiapkan mas saya juga nyiapkan ya. Sok Kak. Pokoknya nggak apa, kita tunggu, kita santai kok Kak. Pengen dengan suara Kakak nih. Nanti pas reuni akbar Kakak langsung naik ya nyumbang lagu. Boleh. Tadi kalau kalian suruh bilang, Kak nanti nyanyi, aku siapin nih sekarang, gitu. Ben disuka tiba-tiba orang rek neanganan mana heula. Molo dong nasalah manang nahurang pambahenaki sayang jemaah itu hasiah sayang jemaah itu nalagu. Wow, keren sekali. Waduh, kita naikin nadanya. Nadanya? Kita naikin dong. Naikin lagi. Waduh, nasalah madang nahurang pambahenaki sayang Jumaat itu hasiah sayang Jumaat
na lagu. Luar biasa. Luar biasa. Aku sies. Selamat Anda ke Jakarta. Orang Batak mah biasa. Biasa ya. Kalau kalian bilang kan nanti nyanyi. Siapinnya mah. Gimana Kak? Sinanggat telah katula Sinanggat telah katula Sinanggat telah Sinanggat telah Sinanggat telah Luar biasa. Gandeng sorangannya. Aduh, luar biasa. Ini dirasa kita lagi show gitu, Kak, lagi show. Coba bilang, kalau bilang mah gue nyanyi dah asik. Kak, selain lagu Batak, Kak, lagu Sunda. Oke. Antosan heula. Bubuy bulan sangrai bentang panon poe di sasate situs ciburuy laukna hese di panci. Aku kasih background pesawahan. Redet hate ningali nyemplang caina tuh eta saha ngalangkung unggal enjing nyeredet hati ningali sorot sujana. Pemirsa, Wilujeng sonten di Radio Semapur di acara lagu-lagu Kasundaan sareng lagu-lagu di daerah Batak. Wilujeng ngadangukeun. Itu di mana kok ada sawahnya? Ini depan rumah, Kak. Oh, cakep. Di mana itu? Di daerah di kampung, Kak, di daerah boleh dong. View-nya biar Cibolangka. selfie ya. Oh, mantep, Kak. Tuh, Kak. Cakep. Kalau mau di sana ada pegunungan, ya ada sawah-sawah, Kak. Boleh, Kak. Ih, bagus. Komunitasku boleh dong jalan-jalan ke sono. Oh, siap, Kak. Boleh banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini lah. Oke, Kakak. Luar biasa suaranya, keren banget. Yang pasti sore hari ini acara ngobrol menjadi luar biasa. Dengarnya Kak Anita karena serasa kita lagi nonton show. dan semoga tentunya sehat terus ya, Kak ya. Amin. Kak, terakhir sebelum kita tutup dengan closing acara, saya mau tanya sama Kakak, untuk di masa pandemi ini, Kak, pekerjaan Kakak apakah ada kendala atau gangguan gitu dengan kondisi pandemi ini? Kalau pekerjaan kan, kalau pandemi tentu saja ya, karena kantor kami kan Balai Besar Indonesia Agro itu badan layanan umum, itu tentu saja akan berpengaruh ya. Badan layanan umum itu mencari uang sendiri untuk membiayai biaya operasional sendiri, itu berpengaruh sekali karena situasi seperti ini kita dibatasi kan. Dibatasi, perusahaan pun banyak yang di PHK kan, itu benar-benar berdampak kalau dari. Tapi
tentu saja ada rencana aksi yang harus dimepetkan, kemudian mana yang skala utama, prioritas utama itu harus ya, seperti itu. Oke. Tapi yang paling penting, saya suka dengan sikon ini, maksudnya kalian punya semapur ya, itu banyak banget kok teman-teman kita yang oke, yang berhasil, yang belum kejangkau ya. Baik, terima kasih Kak. Dan kalau boleh tahu prinsip hidup Kakak apa sih Kak? Saya sederhana hidupnya. Saya ini adalah orang yang menikmati segala sesuatu dengan rasa syukur. Jadi tentu saja namanya manusia ya, ada diberikan suka dan duka. Diukur itu menjadi suka, diukur itu menjadi duka, itu gimana kita. Jadi kalau kita bukan so suci ya Pak ya, bukan so suci, tapi ketika kita merasakan bahwa itu adalah sebuah berkat, sebuah anugerah dengan rasa syukur, amin. Jadi saya menikmatinya. Jadi orang kira saya nggak pernah susah. Susah mah jangan lama-lama dan jangan diketahui orang. Jadi itu harus tetap terlihat membawa aura positif kepada lingkungan kita. Saya punya prinsip bagaimana ketika saya ada di lingkungan teman-temanku merasakan dekat saya tuh nyaman, sukacita, energik, semangat melakukan apapun. Nah, itu yang paling utama, bersyukur. Dan saya penikmat. Jadi apapun juga jangan kita jadi kenapa sih enggak. Jadi kita nikmati dalam keadaan gini, pasti ada nilai positif, pasti ada hikmahnya. Di balik yang seperti ini pasti ada hal positif. Tinggal kita gali, empower lagi. Apa ya nilai positifnya? Nah, kita gali lagi. Dan ketika menikmati kita dengan itu tadi rasa syukur, akhirnya kita bisa seri, bisa nyanyi, bisa line dance, bisa menikmati apapun. Nah, jadi akhirnya seolah-olah terbuka masalah ya. Padahal masalah jangan dijadiin masalah. Ya. Luar biasa. Kak, kita mau ngadain Reuni Akbar, Kakak datang dong. Amin. Sudah datang dinantikan. Ya? Mantap. Nah, kalau dinantikan, kalau kan saya kalau pas lagi pertemuan alumni pasti kan nyanyi. Tapi saya senangnya begini, saya masukkannya boleh ya? Boleh dong. Saya masukkan. Jangan banyak door prize yang nggak jelas. Ya. Karena kemarin tuh kita di Hotel Salak pernah kita ngadain. Akhirnya sibuk ngurusin door prize, maaf. Yang kita nggak perlu yang begituan gitu. Lebih baik hanya 1, 2, 3 doang. Tapi justru kita empowerkan, mengaktifkan semua yang hadir. Gitu. Ya. Itu makanan gua banget tuh. Makananku banget gitu maksudnya. Kita menggabungkan semua angkatan, tidak terasa bahwa kita bersatu. Ya. Gitu. Ya. Jadi kita kalau di situ nggak ada degree lagi. Nggak ada kamu mah orang biasa, kamu mah orang hebat, nggak ada lagi. Kita di situ satu. Kemudian kita merasa bahwa itu adalah kami, kita, gitu. Jadi jangan ngegeng, nggak musim ngegeng. Berkotak-kotak itu nggak musim. Jadi dan saya kasih masukan lagi kalau bikin acara supaya jelas aturannya, gitu. Lagu apa, siapa, itu akan jadi harmonis. Jangan lupa lagu daerah. Ketika kita memimpin suatu acara, pan pasti arera ya, pasti malu ya. Kita dulu nyanyi lagu daerah. Ayo, yang dari daerah Jawa Barat, kan kita di Bogor, Jawa Barat heula nyanyina. Ayo lagu daerah Jawa Barat. Yang merasa dari Jawa Barat naik ke panggung, naik tuh. Mereka nyanyi, itu bersatu. Setelah itu kita nyanyi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari seberang gitu ya. Gitu. Kalau Batak udah deh. Asik. Oke, Kak Anita, terima kasih sekali waktunya, dan tentunya juga untuk rekan-rekan angkatan 80, semoga sehat selalu semuanya. Amin.
yang mungkin saat ini sedang sakit, ya diangkat penyakit sama Tuhan. Oh Dan iya, ini juga untuk Ibu Nur keluarga. dari Mungkin, Hasana angkatan 80 yang sakit. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sakit dari angkatan 80 atau seluruh keluarga besar dari alumni Semanik yang sedang sakit saat ini, semoga disembuhkan, semoga sehat kembali. Dan tentunya untuk mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang kurang beruntung, semoga Allah atau Tuhan kita memberikan jalan yang terbaik buat mereka. Amin. Dan juga jangan lupa bahwa Semapur tidak hanya acara seperti ini, Semapur juga ada radio Semapur. Jangan lupa. Iya, Nanti bisa aku udah kita baca. dengarkan terus. Apa yang bisa ya. aku lakukan? Ya, bisa dong. Nanti Apa yang bisa aku lakukan? ya nanti Kak Anita boleh nyanyi, kirim lagunya ke kita, nanti kita langsung kita bisa siarkan di radio kita. Buat teman-teman juga semuanya nih, baik perorangan atau grup yang mempunyai grup band atau biasa nyanyi solo gitu ya sendiri, silakan kirim suara-suara teman-teman, lagu-lagu teman-teman ke redaksi Semapur. Akan kita tampilkan di radio Semapur tentunya, yang akan tayang setiap hari. Dan juga jangan lupa nih buat Kak Anita, kan pasti punya banyak anak buah nih. Jangan lupa di subscribe nih Semapur TV, like, dan di subscribe juga supaya kita juga ratingnya naik nih. Terima kasih juga sekali lagi buat Mbak Anita beserta keluarga, semoga sehat selalu, panjang Amin. umur, disukseskan terus ya. Dan juga tentunya kalau ada kesempatan untuk bertemu Kopi Darat, yuk kita bareng-bareng, kita karaokean. Pengen dengar Ayo. suaranya Kak Anita langsung. Ayo siap. Yang Sabtu ini gimana? Ya, Sabtu ini kita langsung acarakan. Siap, Hah? kita acarakan langsung. Nanti Mbak Seli akan menghubungi Mbak Anita dan tim semuanya dengan acaranya seperti apa. Nanti kita akan koordinasikan dengan tim dari Semapur. Mbak Anita, lagi terima kasih banget waktunya. Dengan kesibukan yang luar Nggak biasa. kerasa ya 1 jam? 1 jam. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Anita. Salam buat keluarga semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oke. Iya, baik untuk rekan-rekan dari Baraya Semanik ya. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbangga sekali nih bisa mewawancarai kakak kelas saya yang luar biasa, awet muda, suaranya bagus dan tentunya atraktif ya dalam wawancara. Luar biasa, semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Apa yang kita bicarakan hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bahagia terus dan tetap bersyukur. Semanik, Semapur, Ajibun guys. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Kang Kodi.